Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 235, Raja Sura. Sebenarnya Luo Xiu masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan, seperti kapan alam rahasia raja muncul dan siapa yang membukanya. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk menanyakan pertanyaan ini sama sekali. Cahaya putih tiba-tiba menyala di sekelilingnya, membungkusnya dalam sekejap dan segera menghilang. Ketika ruang di depannya kembali normal, Luo Xiu telah meninggalkan alam rahasia raja dan muncul di gang gelap dan sepi di kota Moro. Nak, apa yang terjadi barusan? Segera setelah Luo Xiu diteleportasi keluar dari alam rahasia, suara Kaisar ke-8 datang dari lautan kesadaran Luo Xiu. Kamu tidak tahu? Luo Xiu bertanya dengan ragu. Omong kosong, jika aku tahu, apakah aku akan tetap bertanya padamu? Kaisar ke-8 berkata dengan marah. Luo Xiu tidak menyembunyikan apapun, dia menceritakan bagaimana perasaannya bahwa ruang dan waktu diam, kemudian dipindahkan ke istana misterius, menerima gelar, dan dipindahkan lagi. Itu saja. Setelah mendengar ini, Kaisar ke-8 berkata, saya telah mendengar sebelumnya di zaman kuno bahwa setiap alam rahasia yang tersegel dijaga oleh kesadaran formasi. Kesadaran formasi itu lebih tinggi dari Kaisar Bela Diri. Tingkat kekal keberadaan menekan ruang dan waktu dengan kekuatan tiraninya dan membekukan ruang dan waktu untuk sesaat. Pada saat ini, 3 karakter emas besar tergantung di langit di atas menara raja, Raja Sura. Menggantung di udara, cahaya menyinari seluruh kota selama ratusan tahun. Luo Xiu mendapat gelar pertama di alam rahasia raja tanpa kejutan apapun. Memiliki 20 fragmen hukum dalam satu badan bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak masuk akal jika dia masih belum bisa mendapatkan gelar orang nomor 1. Selamat, Anda telah menjadi nomor 1, anak muda. Kaisar ke-8 berkata sambil tersenyum kagum. Saat ini, ia merasa beruntung. Secercah jiwa selamat dan bersemayam di tubuh seorang pemuda dengan potensi tak terbatas. Mungkin suatu saat ia bisa mendapatkan kembali tubuhnya dan mendapatkan kembali kehidupannya. Luo Xiu menyentuh bagian tengah alisnya, seperti yang dikatakan Raja Utusan. Setelah diteleportasi keluar dari dunia rahasia, tanda hukumnya menghilang dengan sendirinya. Selama dia menyembunyikan aura dan identitasnya, tidak akan ada yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah Raja Sura yang telah naik ke puncak langit, menggantikan Raja Feiling dan menjadi generasi baru terkuat yang bergelar Raja Bela Diri. Dia menggunakan energi aslinya untuk mengubah penampilannya, lalu berjalan keluar dari gang yang sepi ini. Saat ini, pertempuran raja baru saja berakhir, dan sudah terjadi keributan di kota Moro. Semua orang membicarakan tentang 10 orang kuat yang memenangkan 10 gelar teratas dalam pertempuran raja ini. Hanya saja ini masih menjadi momen sensitif, dan kebanyakan orang belum mengetahui identitas sebenarnya dari 10 gelar Raja Bela Diri tersebut. Identitas sebenarnya Raja Bela Diri dari 10 raja teratas generasi baru telah terungkap. Baru dirilis, ada pedagang di kota yang menjual berita serupa, tetapi berita ini tidak benar dan semuanya hanya spekulasi. Meski begitu, ia tak bisa menahan rasa penasaran orang-orang. Luo Xiu melihat banyak orang yang membeli slip giok untuk melihat isi di dalamnya. Didorong oleh rasa ingin tahu, Luo Xiu juga menghabiskan 10 batu vitalitas untuk membeli slip giok dan melihat peringkat 10 besar bergelar Raja Bela Diri generasi baru. Atas nama Raja Sura, ia memang menduduki peringkat pertama, disusul Raja Iblis yang menduduki peringkat kedua. Saat Luo Xiu melihat gelar ini, dia tahu bahwa Raja Iblis ini pastilah Hu Qingqing. Karena 2 hukum angin dan guntur yang diperolehnya adalah hukum tingkat lanjut setelah fusi, hukum tersebut berada di urutan kedua setelah hukum 5 elemen dan hukum kekacauan. Apalagi dia mendapat banyak potongan hukum dengan mengikutinya, jadi wajar jika dia mendapatkan gelar juara kedua. Jika saya ingat dengan benar, Hu Qingqing mendapat 4 fragmen hukum angin dan 2 fragmen hukum petir. Mereka yang berada di peringkat di bawahnya sepertinya tidak mendapatkan banyak fragmen hukum. Pikir Luo Xiu, dan tiba-tiba matanya berbinar. Jika Anda memiliki kesempatan, jika Anda bertemu orang kuat lainnya yang telah diberi gelar, bunuh mereka dan rebut bagian hukum pihak lain. Dengan cara ini, hukum 5 elemen saya dapat terus ditingkatkan. Ide ini memang layak, dan harus ada jadilah lebih banyak orang yang memiliki ide yang sama seperti Anda. Setiap orang yang bergelar Raja Bela Diri adalah harta karun dari tempat suci utama. Tidak sesederhana itu jika Anda ingin membunuh orang dan mencuri pecahannya, kata Kaisar ke-8.
Luo Xiu mengangguk. Tidak perlu khawatir tentang bagian hukumnya. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kultivasinya sendiri. Tidak lama kemudian, Luo Xiu datang ke serikat berburu di kota Moro. Orang yang bertanggung jawab menerimanya masihlah wanita jangkung seperti yang dulu. Tuan, kita bertemu lagi. Haha, ya, bagaimana kabar teman saya itu? Jangan khawatir, Tuan, teman-temanmu selalu ada di serikat berburu. Tidak ada tempat yang lebih aman selain serikat berburu. Wanita jangkung itu tersenyum. Sambil berbicara, wanita jangkung itu membawa Luo Xiu ke pintu kamar Yan Yue. Ini slip komunikasi saya. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan beri saya instruksi kapan saja. Wanita jangkung itu mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Luo Xiu. Oke, silakan mundur dulu. Luo Xiu mengulurkan tangan dan mengambilnya. Mendorong pintu hingga terbuka, Luo Xiu masuk ke kamar dan segera melihat Yan Yue terbaring di tempat tidur, bernapas dengan teratur. Dia tidak terluka dan tidak ada masalah dengan vitalitasnya. Tetapi dia tertidur lelap karena kehilangan esensi kehidupan dan darahnya secara berlebihan. Dalam situasi ini, jika dia ingin bangun, dia hanya bisa mengandalkan pemulihannya yang lambat. Luo Xiu menutup pintu dan berjalan mendekat. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipinya dengan sedikit kesedihan dan berkata dengan lembut, "Jika aku tidak terlalu lemah, kamu tidak akan koma karena esensi dan darahmu terbakar yang berlebihan." Mengenai hal ini, Luo Xiu selalu menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang aku lebih kuat dari sebelumnya. Aku pasti akan melindungimu dan tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Perlahan membungkuk, Luo Xiu dengan lembut mencium keningnya dan berkata dengan lembut. Luo Xiu membalik telapak tangannya dan mengeluarkan bendera Viantin. Pertama, dia mengatur formasi untuk mengisolasi dan melindungi aura di dalam ruangan, serta formasi peringatan dan formasi pertahanan. Kemudian dia mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanan. Setelah membukanya, dia mengambil bunga Yunming yang sedang tumbuh tergeletak dengan tenang di dalam kotak giok. Ramuan khusus bunga Yunming harus dikumpulkan saat masih kuncup, jika tidak maka bunga tersebut akan layu setelah mekar, dan akan memakan waktu berhari-hari dan berbulan-bulan untuk menumbuhkan bunga lainnya. Segera setelah itu, Luo Xiu mengeluarkan kuali naga ganda, mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Kuali itu berputar dan terbang, melayang di udara, dan cahaya bermekaran. Dua naga hijau yang diukir di dinding tungku sepertinya datang hidup mengelilingi mereka. Kuali itu berputar, mengeluarkan awan dan kabut. Luo Xiu duduk bersila, membuat segel dengan tangannya, menembakkan seberkas cahaya, dan tutup kuali pun terbang. Dia membuka mulutnya dan meludah, dan aliran api rohani yang menelan kehampaan jatuh ke dalam kuali dan mulai menghangatkan tungku. Ruangan itu sunyi kecuali suara gemuruh yang datang dari dalam kuali naga ganda. Apinya terkadang ganas dan terkadang lemah. Setelah setengah batang dupa berlalu, Luo Xiu mengangkat alisnya dan melambaikan lengan bajunya, dan bunga Yunming di dalam kotak giok terbang dan jatuh ke dalam kuali. Segera setelah itu, Luo Xiu mengeluarkan beberapa ramuan dari cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalam kuali. Dengan menggunakan ramuan ini sebagai obat tambahan, khasiat obat bunga Yunming dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Anak muda ini benar-benar monster. Jika dia tidak berusia remaja, saya tidak akan ragu kalau dia adalah ahli alkimia terbaik. Ini bukan pertama kalinya Kaisar Kegelapan melihat Luo Xiu menyempurnakan alkimia. Tapi setiap saat dia melihat Luo Xiu memurnikan ramuan obat, tetap saja dia terkejut. Khususnya, teknik alkimianya sangat canggih, tanpa kecanggungan apapun, dan teknik penyegelan yang digunakan adalah teknik terbaik bahkan di zaman kuno, dengan kemurahan hati yang luar biasa dari seorang master hebat. Kali ini, pemurnian ramuan membutuhkan waktu yang relatif lama. Setelah 7 jam penuh, Luo Xiu mengangkat tangannya dan kuali naga ganda terbang kembali, berubah menjadi seukuran telapak tangan dan mendarat di telapak tangannya. Dia mengangkat telapak tangannya dan memukul dinding tungku, dan tutup kuali langsung terbang, diikuti oleh ramuan bulat sebening kristal yang terbang pada saat yang sama, seolah-olah memiliki spiritualitas dan hendak terbang. Luo Xiu sepertinya sudah menduga hal ini. Dia telah menyiapkan vas batu giok sebelumnya. Begitu ramuan itu terbang, dia menyelinap ke dalam vas batu giok seolah-olah dia telah melemparkan dirinya ke dalam jebakan. Dia membuka mulutnya dan menarik napas, menarik api spiritual di dalam kuali, dan mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Dengan menggunakan bunga Yunming dia membuat ramuan itu, meskipun masih agak kesulitan mengingat tingkatan kultivasinya. Meskipun pil Yunming yang dimurnikan tidak memiliki klasifikasi tingkat yang jelas, kesulitan untuk memurnikannya lebih tinggi daripada kebanyakan ramuan kelas 6. Walaupun efek meminum bunga Yunming secara langsung juga sangat bagus, namun jika dimurnikan menjadi pil Yunming, khasiat obatnya bisa ditingkatkan setidaknya 30%. Luo Xiu mengatur napasnya sejenak, tetapi tingkat kultivasi yang hilang tidak dapat dipulihkan secepat itu. Dia berjalan mendekati tempat tidur,
mengeluarkan pil Yunming dari botol giok, perlahan memasukkannya ke dalam mulut Yan Yuer, dan kemudian menggunakan energi aslinya untuk membantunya memindahkannya ke perutnya. Setelah obat mujarab larut, keampuhan obatnya perlahan-lahan menghilang. Untuk mencegah obat menjadi terlalu kuat dan kontraproduktif, Luo Xiu memberi batasan pada obatnya, sehingga khasiat obatnya akan keluar secara perlahan. Harus dikatakan bahwa Luo Xiu masih sangat perhatian terhadap wanitanya. Esensi kehidupan yang agung mengalir di dalam tubuh, dan tubuh Yan Yuer dengan cepat bereaksi secara naluriah, terus-menerus menyempurnakan esensi kehidupan dan darah yang hilang secara berlebihan, kini diberi nutrisi dan mulai pulih secara perlahan. Dibutuhkan 1 atau 2 hari agar esensi dan darah dapat menggantikan proses pemulihan. Luo Xiu tidak menghapus batasan formasi di dalam ruangan, dia tidak ingin terjadi kejutan selama proses pemulihan Yan Yuer. Dia keluar ruangan, mengeluarkan slip komunikasi yang diberikan kepadanya oleh wanita jangkung, mencatat pesan dengan kesadaran spiritualnya, dan mengirimkannya. Setelah beberapa saat, seorang wanita jangkung dengan senyuman muncul di hadapannya. Saya memiliki beberapa hal, dan saya berencana untuk mencernanya melalui saluran internal serikat berburu, kata Luo Xiu langsung. Tuan, silakan ikut dengan saya. Wanita jangkung itu membawa Luo Xiu ke sebuah ruangan di serikat. Ada sebuah meja di ruangan itu dengan perabotan antik. Di depan meja itu, seorang lelaki tua berjanggut putih duduk, tampak lesu. Tuan Lu, tuan muda ini ingin menjual sejumlah harta. Wanita jangkung itu masuk dan berkata kepada lelaki tua berjanggut putih itu. Pria tua berjanggut putih itu mengangkat kelopak matanya, dan ketika dia melihat wanita jangkung itu, matanya yang lesu tiba-tiba menjadi energi. Sudut mulut Luo Xiu bergerak-gerak sedikit, dan dia diam-diam berpikir bahwa lelaki tua ini terlihat seperti ini, dan dia menjadi energi ketika melihat seorang wanita cantik. Namun, Luo Xiu salah memahami Tuan Lu ini. Faktanya, dia sadar bukan karena payudara indah wanita jangkung itu, tetapi karena dia tahu bahwa wanita ini menerima pria kuat di atas level Raja Bela Diri. Namun, ketika Tuan Lu menyadari bahwa orang yang dibawanya adalah seorang tuan muda, dia tidak bisa menahan cemberutnya lagi. Dia diam-diam berpikir bahwa pria ini masih sangat muda, bisakah dia menjadi pendekar bela diri yang kuat? Tuan Lu, tuan muda ini memiliki otoritas tingkat Suan di serikat. Tolong jangan pandang rendah kami. Wanita jangkung itu melangkah maju, membuka bibir merahnya dan berbisik kepada Tuan Lu. Atasan tingkat Suan, Tuan Lu tampak terkejut. Di persatuan pemburu, otoritas atasan tingkat Suan setara dengan perlakuan terhadap orang setingkat Raja Bela Diri yang kuat. Jika Anda seorang seniman bela diri yang kuat, wajar jika Anda menikmati otoritas seperti ini. Tetapi bagi seorang jenius muda menerima perlakuan seperti ini, sangatlah tidak biasa. Artinya evaluasi internal serikat berburu terhadap potensi jenius ini adalah dia setidaknya bisa mencapai level Raja Bela Diri.